Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sina Damianti dengan NIM 3040 2071. Saya mahasiswa dari IAIN Salatiga di Fakultas Dakwah dengan jurusan Psikologi Islam di kelas 2C. Di sini saya akan menyampaikan sebuah paparan mengenai tugas taswir ayat psikologi semester 2 ini dengan tema menjelaskan sebuah proses penciptaan manusia serta pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh manusia. Mari kita simak video atau slide berikut ini. Di sini saya akan menerangkan mengenai taswir dalam surat Al-An'am yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqakum min tin tsumma qada ajalan wa ajalum musamma indahu tsumma antum tamtarun, yang artinya Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal atau kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya, namun demikian kamu masih meragukannya. Dan menurut Tantawi Jawahir, proses lanjutan dari turab adalah tin. Kata tin yang terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 2 itu berarti tanah liat atau tanah yang sudah tercampur oleh air. Proses selanjutnya adalah perubahan dari tin atau tin lazib atau tanah yang melekat dan keras, kemudian tin lazib berproses menjadi hamain atau lumpur hitam. Kemudian lumpur hitam mengalami proses lanjutan yakni salsal atau tanah yang kering yang dapat dibuat untuk tembikar. Setelah perubahan salsal menjadi al-fahar atau tembikar, unsur tersebut merupakan cikal bakal penciptaan Nabi Adam, bapak seluruh manusia. Demikian pula dengan keturunannya. Manusia diciptakan dari unsur yang sama seperti unsur penciptaan Nabi Adam, yakni tin atau tanah. Tin atau tanah ini merupakan sumber bahan makanan manusia yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia secara terus-menerus. Dengan kata lain, manusia mengkonsumsi apa yang tumbuh dari tanah, dan tumbuh-tumbuhan membantu proses perkembangbiakan yang dialami oleh manusia. Pada ayat selanjutnya yaitu surat As-Sajdah ayat 7 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalaqa insana min tin, yang artinya yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Menurut Taswir Al-Mukhtasar atau Markas Taswiriyat yang bunyinya Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, menciptakan makhluk-makhluknya dengan penuh ketelitian, kesempurnaan, meski sebagian makhluk bentuk dan rupanya tidak begitu bagus, namun ia tercipta dengan penuh ketelitian dan kesempurnaan. Wa bada khalaqal insana min tin, yang memulai penciptaan manusia dari tanah, yaitu Allah yang telah menciptakan Nabi Adam yang berasal dari tanah kemudian dibentuk menjadi bentuk yang baik dan indah. Dan dari ayat yang ketiga ini dari surat Al-Mu'minun yang artinya Dialah yang menciptakan dari tanah, kemudian dari status mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa lalu menjadi tua. Tapi di antara kamu ada yang mati sebelum itu, atau kami berbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Dari surat Al-Mu'minun yang ditasvirkan oleh Al-Misbah, Dialah yang menciptakan kami dari tanah. Pada makna tersebut berarti bahwa tubuh jasmani ini seluruhnya diambil dari tanah. Tidak ada yang diambil dari bahan lain. Tidak ada anasir yang diambil dari binatang lain atau satelit lain. Dia masuk ke tubuh manusia melalui makanan dan minumannya. Makanan berasal dari tumbuhan, semua dari tanah, atau dari binatang itu pun dibesarkan dari rumput yang berasal dari tanah, atau ikan yang menghisap air yang dimana ikan itu tinggal. Menurut Taswir Al-Misbah, zat-zat itu memperkaya darah manusia. Darah ini yang mengandung air mani atau sperma atau kama. Mani itu keluar setelah adanya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.
Di dalam rahim, kedua mani tersebut bertemu dan kemudian bercampur yang disebabkan pada lanjutan ayat. Kemudian itu dari nutfah, yaitu mani yang telah berkembang menjadi 140 hari lamanya. Yang kian lama dia kian menjadi darah yang membeku. Kemudian itu dari alaqah yang artinya jadi segumpal darah, sudah lebih beku dari nutfah. Dalam surat ke-23 ayat dalam Al-Mu'minun yang menyebutkan sesudah menjadi alaqah dia akan tambah membeku hingga menjadi mudghah, yaitu segumpal darah. Kemudian itu dia keluarkan kamu jadi anak kecil, yaitu setelah genap bulannya. Ada yang tercepat lebih sedikit 7 bulan dan ada yang terbiasa yaitu 9 bulan lebih beberapa hari. Masa terjadi anak kecil itu ialah sejak lahir sampai masa dapat turun dari bedongan ibu dan dapat berjalan kaki sendiri sejak kecil disusukan ibu, dipangku ibu, digendong atau dibuai. Kemudian sampai kedewasaan kamu, masa mula mata terbuka menghadapi hidup sampai sanggup berjalan sendiri dengan menggunakan pertimbangan akal, memilih yang baik, menjauhi yang buruk. Kemudian supaya jadilah kamu orang tua kalau Allah menghendaki umur panjang. Maka setengah di antara kamu ada yang mati muda, bahkan yang masih tak darah menyusu dalam bedongan ibu, dan supaya sampai kamu kepada ajal yang telah ditentukan, karena masing-masing orang tidaklah sama ajalnya, tapi sama janjinya dan nasibnya, dan supaya kamu berpaham. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil, manusia itu di dunia ini dalam proses penciptaannya sangatlah panjang dan memerlukan waktu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari tanah, yaitu seperti Nabi Adam yang melakukan proses selanjutnya, yaitu dari segumpal darah dengan bersatunya sel sperma yang kemudian berubah menjadi embrio, dan embrio itu paling lama 9 bulan 10 hari, kemudian dilahirkan menjadi bayi mungil dan selanjutnya tumbuh dan berkembang menjadi anak remaja, dewasa, dan tua hingga nanti akan menemukan ajal yang sudah ditentukan oleh Allah untuk masing-masing umatnya atau manusia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.